wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hamal Hakima di YouTube Tazaka TV. Nah, pada kesempatan kali ini bertepatan banget sama Pondok Modern Tazaka yang lagi ngadain ujian nih, entah itu ujian lisan maupun tulis. Nah, di sini kita bakal ngebahas soal gimana sih ujiannya, gimana sih sistematika ujiannya, gimana sih kepanitiaannya. Nah, udah sama kita nih, sama buat pemirsa semua, salah satu siswa akhir tahun ini atau kelas 6, yaitu Alam Muhandis. Gimana Muhandis, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh lagi nih, lebih baiknya Alam Muhandis perkenalkan diri dulu lah sedikit. Ya mungkin asal, kelas berapa. Silakan Alam Muhandis perkenalkan dulu. Halo pemirsa Tazaka TV, nama saya Muhammad Farhan Amar Muhandis. Mungkin dipanggil Al-Ah Muhandis saja ya, karena lebih akrab Alam Muhandis seperti itu. Lalu sekarang Ana udah duduk di kelas 6 atau siswa akhir KMI dan Ana berasal dari Tegal. Lebih tepatnya daerah Slawi seperti itu. Oke, jadi antum ini dari Tegal ya? Iya. Ya, udahlah daripada kita berbasa-basi lagi, mending kita langsung aja ke topik nih. Iya. Jadi alah kan tadi anak habis keliling nih, terus saya ngeliat banyak banget santri yang pakai kemeja putih, pakai sepatu hitam, pakai kaos kaki, pakai celana hitam. Terus dia duduk di satu ruangan dan di depannya ada 4 orang nih. Kira-kira itu lagi ngapain sih Allah? Nah, jadi gini Alhamal. Di Pondok Modern Tazaka itu ada 2 macam ujian. Yang pertama ada ujian tulis sama ujian lisan. Lah, minggu-minggu ini nih, atau lebih tepatnya 2 minggu ini, Pondok Modern Tazaka menyelenggarakan yang namanya ujian lisan. Nah, yang tadi Ala lihat tadi tuh, yang tadi Ala lihat tadi itu namanya ujian lisan, seperti itu. Oh, jadi itu namanya ujian lisan. Iya. Sebelum kita lebih jauh lagi nih, kan setahu Ana nih kalau ujian tuh ya namanya ngisi, kita nulis esai atau enggak kita ada pilihan ABCD. Iya. Ini lisan nih gimana nih? Maksudnya seperti apa sih ujian lisan sebenarnya di Pondok Modern Tazaka itu? Nah, jadi gini, ujian lisan di Pondok Modern Tazaka itu lebih cenderungnya seperti ujian untuk pemahaman santri. Jadi santri menggunakan tadi tuh kayak tadi pakaian formal seperti baju putih, celana hitam, pakai peci. Ya itu nanti mereka bakal masuk ke ruang ujian. Lah ujian lisan untuk tahun ajaran ini atau lebih tepatnya semester 2 ini itu cuma ada 2 minggu. Lah setiap santri dari kelas 1 sampai kelas 5 itu masuk punya jadwal 3 kali. Jadi kadang kala sehari masuk, 2 hari apa 3 hari baru masuk lagi. Seperti itu. Jadi gitu. Jadi ujian lisan ini, jadi dia masuk ke dalam suatu ruangan, di sana Iya. ada 4 orang penguji nih. Iya, seperti itu. Nah, untuk mata pelajarannya nih apakah semua pelajaran kayak matematika, fisika semua diujikan atau ada materi-materi tertentu nih? Al-Muhandis gimana? Kalau untuk ujian lisan itu lebih ke materi-materi tertentu, materi-materi basic, materi-materi dasar seperti bahasa Arab, bahasa Inggris dan juga Al-Qur'an. Seperti itu. Oh, jadi gitu. Iya. Jadi nggak semua pelajaran, nggak semua kayak MTK, IPA atau pelajaran-pelajaran lainnya diuji cuma bahasa Inggris, bahasa Arab sama Al-Qur'an. Iya. Nah, dari ketiga pelajaran ini gimana sih setiap masing-masing pelajaran ini apakah punya materi-materi tersendiri kayak bahasa Arab materinya ini, bahasa Inggris ini, apa ini bagaimana tuh Al-Muhandis? Pastinya ada. Yang namanya ujian lisan ya. Ujian lisan tuh pasti biasanya di lapangan futsal. Di lapangan futsal tuh udah ada yang namanya banner atau papan pengumuman tuh. Isinya apa tuh? Isunya tuh materi Dari ujian lisan tersebut. Ya, kalau untuk lebih ringkasnya nih seperti ini. Ujian bahasa Arab dan bahasa Inggris itu biasanya konteksnya sama. Konteksnya sama. Iya. Soalnya berkaitan dengan bahasa. Yang pertama berkaitan bahasa. Yang pertama ada namanya mutolaah. Kalau dalam bahasa Inggris ada reading. Itu pelajaran apa tuh? Mutolaah tuh apakah seperti apa? Kita nggak pada tahu nih mutolaah nih. Mutolaah tuh lebih seperti memahami suatu cerita. Jadi di bukunya tuh ada cerita tentang misalnya tentang kebakaran atau cerita tentang apa. Itu nanti jadi di santri dituntut untuk memahami cerita itu. Beda dengan bahasa Arab dan Inggris. Iya, menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris seperti Kemudian, itu. Lalu ada juga yang namanya mahfudat. Mahfudat itu cuma buat ada di bahasa Arab doang. Mahfudat atau kata-kata mutiara. Ya, seperti itu. Lalu ada kaidah-kaidah bahasa Inggris sama bahasa Arab. Kalau kaidah bahasa Inggris sudah pasti yang namanya grammar. Grammar tuh kan ya. Grammar itu biasanya grammar mulai diujikan tuh mulai kelas 3 ke atas. Ya, Kelas 3, kelas 4, kelas 5. Lalu ada juga kaidah bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab ada sorof, nahwu sama balagoh. Kalau sorof sama nahwu itu dari kelas 2 ke atas. Lah kalau balagoh untuk kelas 4 dan kelas 5 saja. Lalu selanjutnya ada tarjamah. Tarjamah itu dibagi 2. Yang pertama tarjamah kalimat atau tarjamah uslub. Dan selanjutnya ada tarjamah mufradat atau kosakata.
Seperti itu. Lalu juga ada yang namanya muhadasah atau conversation dalam bahasa Inggris. Jadi jadi seperti itu. Materi-materinya lumayan banyak juga ya Iya, untuk seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris itu. Apakah itu doang materi buat bahasa Arab dan Inggris? Apakah ada lagi? ya untuk tahun ini Pondok Modern Dasaka memberikan kurikulum baru untuk ujian lisannya. Ada materi baru namanya apa? Takalum. Takalum. Jadi si santri atau santri yang diuji dituntut untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris atau berbahasa Arab. Seperti itu. Apakah dari materi takalum atau tadi apa namanya berbicara ini Iya. ada materi tertentu atau misalnya konteks tertentu, misalnya santri harus bicara tentang apa? Apakah bagaimana santri itu mengucapkan dari dirinya? Apakah ada pengujinya nggak sih kayak bicara tentang ini? Gimana tuh Almanis? Biasanya kalau setahu Ana sih ya, setahu Ana itu biasanya pengujinya yang ngasih materi. Biasanya ya kamu ngomong tentang kehidupanmu sehari-hari di pondok atau kehidupanmu di rumah atau mungkin bicara tentang keluargamu atau mungkin juga memberikan materi seperti ini biasanya. Ini apa? Itu pulpen Ustaz. Itu pulpen. Yaudah ayo, sekarang kamu ngomong tentang pulpen tapi menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris seperti itu. Takalum ini jadi biasanya nih penguji yang ngasih materi ke Iya, santrinya. seperti itu biasanya. Dan pastinya usah pakai bahasa Arab bahasa Inggris. Iya, pasti. Wah, keren banget ya. Iya. Pemirsa, santri Pondok Modern Tazaka ini benar-benar dilatih buat ngomong bahasa Arab dan Inggrisnya. Dan Iya. tadi ada satu materi lagi yang Oh ya, ada juga namanya Al-Qur'an. Al-Qur'an. Iya. Gimana nih Al-Qur'an nih? Kalau Al-Quran mungkin lebih agak sedikit berbeda ya, karena ya pasti karena masuknya juga harus pakai peci lah segala macam. Nah, nanti karena di ujian Al-Quran, di mata pelajaran Al-Quran itu ada dua macam ujian. Ada dua materi. Yang pertama ada ibadah qauliyah sama ibadah amaliyah. Lah, ibadah qauliyah itu seperti apa? Ibadah qauliyah itu lebih seperti hafalan. Hafalan. Misalnya hafalan doa atau hafalan juz amma. Mungkin untuk level-level kelas yang lebih tinggi itu ada namanya surat-surat tambahan. Surat-surat pilihan mungkin Iya, ya. surat-surat tambahan pilihan seperti itu. Kayak Yasin, Ar-Rahman, Seperti itu. Kalau ibadah amaliyah, Kalau untuk ibadah amaliyah itu lebih seperti membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah yang benar, sesuai tajwidnya. Lalu juga kegiatan ibadah sehari-hari seperti tata cara sholat, wudu, tayamum, mungkin juga menggunakan kain ihram seperti apa, sholat goib dan lain sebagainya seperti itu. jadi Al-Quran ini benar-benar lebih ke pendalaman agama ya. Iya, maksudnya lebih pendalaman ke agama. buat praktek sehari-hari. Iya, biar lebih santri bandingkan itu sehari-hari gitu. Bener, ibadahnya bener. Iya. Oke, kita tadi udah dapat penjelasan banyak buat sebenarnya materi-materi apa aja sih, bahasa Arab tuh kayak gimana, Inggris tuh kayak gimana, Al-Quran tuh kayak gimana. Nah, saya juga ada sedikit penasaran nih, kan di ujian tulis pasti diujikan juga dong, kayak tadi pelajaran mungkin mutolaah, Iya. nahwu, Iya. shorof, balago, Iya. terus tadi ada reading, grammar dan lain-lain. Emang nggak cukup hanya ujian tulis saja, sampai harus ada ujian lisannya untuk pelajaran Arab, Inggris dan Al-Quran. Gimana tuh Al-Manis? Karena di ujian lisan santri itu digunakan untuk mereview pelajaran-pelajaran. Jadi karena di ujian lisan tuh adanya materi-materi basic seperti bahasa Arab, bahasa Inggris dan Al-Qur'an. Dan setiap mata pelajaran itu kan pasti tadi sudah Anda jelasin, itu kan ada punya cabang-cabangnya masing-masing tuh. Iya, betul sekali. Ada cabang-cabangnya. Apalagi banyak banget tadi Iya, materinya. banget kayak seperti tadi. Nah, itu gunanya buat apa? Untuk mereview pelajaran. Karena di tahrir itu, di ujian tahrir atau ujian tulis, itu materi lebih banyak. Lebih banyak. Lah gunanya untuk ujian lisan untuk mereview mata pelajaran tersebut. Oh, jadi ketika ujian tahriri ini si santri ini udah punya bekal Udah nih punya ketika bekal, lisan. iya. Dia ya maksudnya belajarnya nggak harus kayak bener-bener SKS lah. Iya, kalau kata sistem- orang sini sistem kebut semalam. kebut semalam. Jadi kan si santri ini udah punya kayak ujian lisan udah belajar lah. Iya. Jadi ketika ujian tulis tinggal ya memperbaiki sedikit demi sedikit. Oke, kan kita udah bahas tadi ujiannya gimana, materinya apa aja, Iya. gimana santri ujian. Iya. Tapi kan tadi saya juga lihat nih, ada panitia ujian. Jadi panitia ujian ini ustadz semua, apakah ada kelas 6 juga? Untuk yang uji di kelas ini? Kalau untuk yang uji di kelas tuh kan yang pakai dasi-dasi itu, yang Iya. pakai dasi, yang Iya. pakai jas, yang najis-najis itu kan. Oke, yang keren-keren lah, banget. yang keren-keren parah tuh. Itu dari asatid ada, dari ustadz dan juga dari siswa akhir, siswa senior. Seperti itu. Jadi dua. Jadi nggak cuma ustadz doang. Nggak nih. cuma ustadz doang. Kelas 6 juga ikut berpartisipasi dalam menguji santri ya. Iya, seperti Tapi itu. kan saya lihat di kelas juga ada nih kelas 6. Terus juga Iya. tadi saya lihat ada yang bawa snack kayak kotakan snack gitu, ada yang jaga-jaga di asrama, ada juga yang bersih-bersih lingkungan. Nah, itu juga panitia juga, apakah bagaimana Almanis? Untuk yang jaga-jaga di pos tuh ya, Iya. kita bilangnya pos aja.
Karena komposisi panitia ujian semester 2 ini, panitia ujian di Pondok Modern Dasaka bukan cuma penguji. Jadi ada juga asatid dan santri senior, siswa kelas 6 yang berkecimpung dengan bagian-bagian yang lain seperti dalam mungkin bagian konsumsi seperti Bapenta. Kan pastinya namanya penguji pasti butuh yang namanya makan atau Bapenta itu apa? Bapenta mungkin nggak pada tahu. Oh iya, Bapenta kan bagian penerimaan tamu. Jadi penerimaan tamu. Jadi mereka yang mempersiapkan konsumsi untuk para penguji tersebut. Iya. Oke. Dan juga seperti kayak tadi bagian bersih lingkungan, bagian keamanan, ini juga ada yang bagian koperasi pelajar. Itu tuh dan berbagai bagian yang lain itu kelas 6 yang ditunjuk untuk menggantikan posisi kelas 5 karena santri dituntut untuk fokus dalam ujian seperti itu. Oh, jadi kelas 6 ini nggak cuma berpartisipasi di dalam ruangan uji anak, cuma dia juga dikasih pos-pos tertentu nih. Iya. Sama itu sama pentingnya sama yang di kelas. Sama-sama pentingnya. Benar-benar banget. Soalnya kalau nggak ada yang berselingkungan kan pondok jadi kotor. Justru karena kalau pondok bersih, santri belajar nyaman dong. Iya, pasti dah, semua pastinya. punya bagian masing-masing. Iya. Tadi kita udah ngebahas ujian, udah ngebahas penguji, udah ngebahas panitia. Mungkin nih pertanyaannya lebih sensitif nih. Iya. Alamonis sudah berapa lama di Tazaka nih? Ana dari reguler. Jadi 6 tahun udah 6 tahun di pondok. Pasti udah banyak banget pengalamannya. Alhamdulillah udah banyak. Ada banyak banget ya. Coba bisa nggak ceritain sedikit pengalaman antum pertama kali ujian lisan tuh gimana perasaan? Kalau pertama kali ujian lisan tuh pasti agak gugup gitu. Gugup ya. Jadi dulu anak kan di SD ini biasanya ujian pilihan ganda A B C tinggal silang-silang doang. Kok di sini ada ujian lisan, ini ujian ngapain masuk ruangan? Masih bingung. Jadi tuh ngeliat penguji tuh udah kayak ngeliat hantu gitu. Ini aduh, getar semua gitu jadi serba gugup lah hingga kalau kata orangnya ngeblank gitulah. Sehingga pernah tuh anak pertama kali ujian Al-Qur'an masih ingat. Dulu pernah kelas berapa? Kelas 1. Masih kelas 1 baru masuk, belum tahu apa-apa tuh. Masih kelas 1 baru masuk ujian lisan Al-Qur'an. Anak pasti tak hafalan tuh bisa bener-bener hilang semua hafalannya. Padahal udah hafal. Padahal udah sebelumnya udah hafal. Masuk hilang semua. Iya, itu kan memang karena pengalaman pertama kali ujian seperti itu sih. Iya sih, kayaknya itu juga yang dirasakan oleh kelas 1 ya anak baru masuk pasti kayak wah ini ada hal baru nih belum pernah dirasain waktu SD. Ketika ujian lisan ya akhirnya gugup ya jadi yang dia pelajari lupa semua. Iya. Oke, mungkin itu ya pengalaman yang bisa jadi pelajaran lah ya. Iya, pasti. Mungkin terakhir nih sambil menutup perbincangan kita pada kali ini, bisa nggak kasih Alamonis kasih pesan-pesan buat adik-adik kelas kita yang lagi ujian nih, buat entah itu buat ujian lisan sama ujian tulis untuk menutup acara kali ini. Oke, yang terakhir adalah pesan nasihat karena yang pertama dari dari anak sendiri tuh yang namanya ujian itu paling nggak menyiapkan beberapa hal. Yang pertama ada namanya persiapkan mental. Seperti tadi pengalaman anak tadi biasa untuk jadikan pelajaran karena mental itu udah pokok penting dalam ujian lisan. Jadi kalau misalnya kita udah belajar pun tapi kalau mentalnya kurang, kurang tetap bisa aja lupa gitu. Gugup bisa karena dengan sebab gugup. Jadi ngeliat penguji udah kayak ngeliat hantu gitu loh. Udah kayak ngeliat apa aja jadi udah serba takut. Lalu yang kedua, yang udah pasti itu belajar. Jadi belajar kita harus sudah mulai mencicil pelajaran kita, karena yang namanya ujian itu udah pasti banyak madahnya materinya udah pasti banyak, jadi kita harus mencicil. Karena pasti kalau apalagi di ujian lisan ini, ya ujian lisan adalah ujian pemahaman kita akan pelajaran tersebut. Seperti itu. Biasanya kalau anak nggak hafal, anak nggak bisa nggak terlalu memahami yang namanya pelajaran, mungkin dia bisa jadi di ruangan ujian itu cuma ya gugup gitu doang atau mungkin ketawa-tawa doang, mungkin seperti anak alamin sebagai kelas 1 itu ya. Dan juga yang terakhir adalah yang paling pasti tuh tawakal dan minta doa. Mendoakan dan minta didoakan, seperti itu. Mendoakan, minta doa dan didoakan. Seperti itu. Oh, jadi terima kasih nih pesan-pesannya buat adik-adik. Jadi buat semua santri Pondok Modern Tazaka yang masih ujian nih, jadi yang pertama ya pasti kita harus mempersiapkan mental, kemudian belajar, kemudian tawakal sama Allah karena ya ilmu Allah. Jadi kita harus tetap di samping kita belajar, kita juga harus doa yang kencang. Oke, makasih Alamonis buat waktunya, udah repot-repot. Nggak apa-apa. Ngobrol-ngobrol dan sharing pengalaman, juga bahas tentang ujian lisan ini. Semoga nggak bosan-bosan ya kalau diundang lagi ya. Ya nggak apa-apa. Ya, terima kasih, salaman dulu. Ya, makasih ya. Oke, sekian dari kami. Saya Hamal Hakima, mohon pamit undur diri. Makasih yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.